Seharusnya orang seperti Prabowo Subianto yang sudah secara fakta peristiwa sejarah pernah diberhentikan dari ABRI karena kesalahan melakukan pelanggaran HAM, membentuk tim kecil yang namanya tim Mawar melakukan penculikan terhadap 13 kawan kami yang sampai saat ini kami pertanyakan hari ini di mana kuburnya, kalau dibantai di mana titiknya, dibuangnya di mana, itu yang kami pertanyakan kepada Prabowo Subianto. Harusnya Prabowo Subianto tidak layak ikut dalam kontestasi. Cuma memang fakta sejarahnya, mohon maaf nih, elit-elit kita selalu membiarkan terjadinya Prabowo ikut terus kontestasi. Mungkin kita nggak tahu ada konspirasi apa, atau mungkin uangnya banyak sekali. Uang apa? Uang hasil korupsi selama 32 tahun mertuanya, kan gitu kan? Tapi kalau sekarang sudah terlanjur, elit-elit itu mengamini penyelenggara pemilu dan kita semua kemarin kecolongan, ya saya mengajak Bapak Ibu sekalian berpikir dengan jernih, ya, apakah mau memilih orang yang pernah melakukan pelanggaran HAM? Hari ini sikap tegas kami menyatakan kami tidak menyatakan Prabowo Subianto tidak layak. Ya, saya sendiri juga merasa heran ya, tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo, ya selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan karakter assassination. Di sini saya ingatkan bahwa ada satu adagium yang mengatakan perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat diukur dan dinilai dengan norma hukum saat itu, dengan kondisi sosial politik saat itu, dengan situasi negara saat itu. Tentunya menjadi tidak relevan, tidak adil, ya, dan tidak benar tatkala ya, keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum, dengan kondisi sosial politik, dengan situasi negara saat ini. Bahkan dijadikan black campaign. Saya ingatkan di sini bahwa saya sebagai mantan Panglima TNI menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa Sakta Marga, ya, sebagai patriot Indonesia yang selalu membela ideologi negara, baik juga sebagai kesatria Indonesia yang selalu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, karena sejatinya kami ini sudah disumpah ya, sebagai bayangkari negara. Isu pelanggaran HAM Prabowo muncul tiap Pilpres. Ketua PBNU tidak boleh dilupakan. Isu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dituding hanya dijadikan komoditas untuk menyerang personal calon presiden Prabowo Subianto. Diketahui isu itu selalu muncul setiap 5 tahun saat pagelaran pemilihan presiden atau Pilpres. Mantan aktivis 98 yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Muhammad Syafi'i Aliha atau Syafi Ali mengatakan isu pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru atau Orba tidak boleh dilupakan. Sebuah negara sulit berada di trek yang benar kalau dia selalu lupa atas peristiwa masa lalunya, karena dia nggak akan bisa belajar dari sejarah kita sebagai bangsa dan negara. Ungkapnya saat menjadi narasumber bedah buku hitam Prabowo Subianto di Ciputat, Tangerang Selatan. Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo tahun 98 akan selalu diperjuangkan agar selalu diingat masyarakat. Karena kalau semua orang berhasil dibuat lupa oleh kekuasaan, ya sudah, dia bisa mendapatkan apapun yang dia ingini, padahal dia tidak layak seperti Prabowo, terangnya. Dia sendiri mengkritik upaya setengah hati terhadap penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Prabowo. Mestinya kita sebagai bangsa kalau ada seseorang bersalah pidana dan itu tidak diadili, meskinya kita secara politik sebagai bangsa harus menghukumnya, terangnya. Isu pelanggaran HAM Prabowo muncul tiap Pilpres. Ketua PBNU tidak boleh dilupakan. Isu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dituding hanya dijadikan komoditas untuk menyerang personal calon presiden Prabowo Subianto. Diketahui isu itu selalu muncul setiap 5 tahun saat pagelaran pemilihan presiden atau Pilpres. Mantan aktivis 98 yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Muhammad Syafi'i Aliha atau Syafi Ali
mengatakan isu pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru atau Orba tidak boleh dilupakan. Sebuah negara sulit berada di trek yang benar kalau dia selalu lupa atas peristiwa masa lalunya, karena dia nggak akan bisa belajar dari sejarah kita sebagai bangsa dan negara. Ungkapnya saat menjadi narasumber bedah buku hitam Prabowo Subianto di Ciputat, Tangerang Selatan. Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo tahun 98 akan selalu diperjuangkan agar selalu diingat masyarakat. Karena kalau semua orang berhasil dibuat lupa oleh kekuasaan, ya sudah, dia bisa mendapatkan apapun yang dia ingini, padahal dia tidak layak seperti Prabowo, terangnya. Dia sendiri mengkritik upaya setengah hati terhadap penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Prabowo. Mestinya kita sebagai bangsa kalau ada seseorang bersalah pidana dan itu tidak diadili, meskinya kita secara politik sebagai bangsa harus menghukumnya, terangnya.